ketemu lagi di SOS Sound of Shalom Squad. Oke, bersama saya Wulan dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu kepala bagian saya sendiri, Pak Zikrul Rahman. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Puji syukur alhamdulillah sehat-sehat Mbak. Oke, kita langsung aja nih Pak ya, tanpa basa-basi. Saya ingin bertanya beberapa hal ke Bapak. Bagaimana sih Bapak memulai karir sampai bisa menjadi seorang kepala bagian PKP di kantor cabang Selong ini Pak? Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin sapa dulu Mbak. Iya silakan. Hai. Teman SOS Pak. Oh teman SOS, hai Iya. teman SOS. Saya Zikrul Rahman. Saya temannya Mbak Ulan nih, baru sekitar 1 bulanan di Kabupaten Lombok Timur nih. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana sih ya saya mengawali ya? Kalau karir. Kalau saya mengawali karir itu saya rekrutmen PT Askes Pesero tahun 2013, Januari 2013. Setahun saya ditempatkan di kantor cabang Gorontalo, kemudian Januari 2014 saya dipercayakan dipindahkan ke Kedeputian Wilayah KPO 10. Kemudian 2017 alhamdulillah saya dipulangkan kembali ke Gorontalo dan alhamdulillah baru tahun ini saya dipercayakan oleh manajemen untuk menjadi salah satu kepala bagian PKP BPJS Kesehatan, khususnya di kantor cabang Selong. Wah, super sekali ya Pak ya. Ternyata sudah melalang buana ya Pak ya. Alhamdulillah. Dengar-dengar kemarin kan Bapak ikut jalur IJP ya Pak ya. Betul Mbak. Mungkin masih ada teman SOS atau teman-teman lainnya yang belum tahu IJP itu apa sih Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan. IJP itu kan bahasa Inggris ya, internal job posting. Nah, jadi kalau di Indonesia kan apa yang sering kita dengar itu pelelangan jabatan, teman SOS ya. Teman SOS. Pelelangan jabatan, kalau di pemerintah juga ada tuh kan dilelang jabatannya, misalnya jabatan A ini kosong, nah dilelang kepada khususnya internalnya pemerintah. Kalau di kita kan internalnya BPJS Kesehatan. Nah ini kosong ya silakan teman-teman yang sudah memenuhi kriteria, memenuhi syarat mengajukan dirinya untuk ikut IJP itu, gitu Mbak, kurang lebih. Oke. Sulit nggak sih Pak ikut IJP yang kemarin Bapak sudah lakukan? Kalau pertanyaannya sulit ya gampang-gampang sulit ya Mbak ya, gampang-gampang gitu. susah. Jadi ada perjuangan-perjuangan di situ Mbak. Ya, dan yang paling terakhir tentu rencana Tuhan gitu Mbak. Boleh nggak sih Pak diceritakan sedikit bagaimana perjalanan Bapak selama IJP kemarin itu? Mungkin awal mulanya harus apa hingga akhirnya tesnya apa begitu. Mungkin teman-teman pengen tahu. Ya. Awal mulanya sih saya mempersiapkan diri ya. Semua teman-teman kontestan IJP pasti semuanya mempersiapkan diri. Nah, yang ingin saya sharing di sini, usaha saya waktu itu sampai dengan saya mengunci diri di kamar ya Mbak. Saya mengunci diri di kamar karena ya tahulah bapak-bapak punya 2 anak, yang satu umur 7 tahun, yang satu umur 2 tahun ya. Ya gimana ceritanya kita mau belajar di rumah kan. Sementara di kantor ya pasti kan kita punya tanggung jawab. Betul. Otomatis kita agak sulit belajar di kantor, ya pasti belajarnya ketika senggang paling banyak di rumah. Nah itu saya sampai mengunci diri di kamar depan Mbak, agar si anak-anak ini nggak gangguin saya gitu. Biar lebih fokus ya Pak ya. Betul Mbak. Wah, Itulah salah satu perjuangan saya Mbak. Luar biasa. Ya. Lalu mungkin Bapak punya tips nih Pak, biar teman-teman pelaksana tentunya yang sekiranya besok atau kapan akan mengikuti IJP juga sama seperti Bapak, biar lebih mudah gitu Pak. Tipsnya Mbak, yang pertama sih sudah dikasih tahu ya sama teman-teman di MSDM waktu itu Pak Erwinfa. Cukup kita kembangkan pre-magic question-nya, yaitu apa yang telah kamu lakukan, apa yang akan kamu lakukan, dan nilai apa yang akan kamu bawa gitu. Nah itu sebelum dilaksanakan IJP dari teman-teman MSDM itu mensosialisasikan itu Mbak. Dan saya rasa sosialisasi dari teman-teman MSDM Pak Erwinfa waktu itu sangat jelas sekali Mbak. Sehingga kami bisa terarah apa yang akan kami sampaikan nanti gitu. Nah sebelumnya itu Mbak, yang ingin saya sharing di sini nih Mbak, yang ingin saya sharing di sini, kalau terkait three magic question kan itu ya akanlah kita temukan di ketika sosialisasi MSDM ataupun kita bisa sharing-sharing lah sama teman-teman kakak-kakak yang lain gitu Mbak. Nah yang ingin saya sharing di sini adalah tadi
lakukanlah upaya semaksimal mungkin yang kita bisa, Mbak. Lakukan upaya semaksimal mungkin, ya nanti pasti kalau memang Tuhan berkehendak, pasti semuanya akan terjadi, Mbak. Nah, tadi upaya maksimal yang saya lakukan sampai dengan mengunci diri di kamar, Mbak. Saya mengunci diri di kamar. Nah, puji syukur, alhamdulillah kan saya sebelumnya juga ikut IJP juga, Mbak. Ikut IJP yang pertama, yang pas IJP yang pertama itu saya tidak lulus, Mbak. Nah, Oh gitu. siap. Ini sudah yang keberapa kali berarti, Ini Pak? yang ketiga, Mbak. Oh, ini yang ketiga, luar Siap. biasa, teman IJP yang kedua, saya ikut IJP lulusnya sampai di tahap wawancara, tapi saya juga tidak lulus. Alhamdulillah sampai di tahap wawancara. Nah, yang ketiga nih, Mbak. Saya kan punya pengalaman nih yang kemarin nih. Masa saya gagal lagi ya kan? Ya udah, alhamdulillah manajemen mempercayakan saya untuk bisa lulus gitu, Mbak, sehingga saya berada di sini bisa kenalan sama Mbak. Nah, tadi yang ingin saya sharing tadi kan, Mbak, ya, lakukan upaya semaksimal mungkin. Nanti biarlah Tuhan yang akan menentukan apakah upaya kita sudah maksimal atau tidak. Betul sekali, Pak ya. Boleh tahu nggak, Pak? Sebelumnya kan Bapak sudah ikut IJP 2 kali. Yang gagal itu. Apakah itu juga ngincar posisi seperti sekarang? Kepala bagian PKP atau lainnya? Yang pertama itu yang saya nggak lulus, Mbak, kabak umum. Umum. Nah, karena kan saya basically di umum nih, Mbak. Iya, iya. Pengen balik umum lah. Ternyata gagal, Mbak. Yang kedua, kepala kantor Kabupaten Buol. Oh gitu. Itu sampai tahap wawancara dan saya gagal juga ternyata, Mbak. Ternyata beda-beda ya, Pak. Iya. Dan rezekinya jadi kabak PKP. Karena mungkin, Mbak, itu tadi ya, karena usaha saya waktu kemarin itu ya hanya santai aja sih, Mbak. Nah, yang sekarang nih baru emang terlihat saya harus bisa. Gini, satu lagi nih pengen sharing, Mbak. Dulunya itu, Mbak, karena ya mungkin teman-teman semuanya banyak mengalami hal yang sama, kita berada di zona nyaman, Mbak. Zona nyaman ya udahlah, cukuplah dengan apa yang ada sekarang, Mbak. Nah, tapi di satu sisi, di suatu waktu saya berpikir, loh, dengan kondisi saya yang sekarang ya puji syukur alhamdulillah semua tercukupi, tapi apakah 5 tahun lagi, apakah masih cukup nggak ya kira-kira? Saya berpikir, loh, simpelnya nih, istri saya misalnya minta handphone, oke, dikasih. Anak-anak saya, oke, sekarang handphone bisa lah, bekas saya atau bekas istri dikasih ke mereka. Tapi ketika mereka sudah dewasa nanti, mereka nggak akan seperti itu. Mereka bahkan minta handphone yang terbaik dari ayah, dari ibunya. Nah, kalau saya pikir-pikir, nah kalau kita pasti dengan prinsip yang sekarang, saya rasa ya saya akan kelabakan nanti. Nah, dari situlah saya open mind, saya harus buka, saya harus bisa berusaha. Yaitu saya harus keluar dari zona nyaman, Mbak. Luar biasa. Siap. Karena memang salah satu dari jiwa kepemimpinan tuh ya, harus berpikir ke depan ya, Pak. Siap, ya. Mbak. Dan Bapak sudah memiliki itu. Dan selamat, Pak, sekarang sudah Alhamdulillah. di posisi sampai Iya. sekarang ini. Semoga sukses dan selalu lancar di pekerjaan. Kesuksesan saya juga tergantung dari Mbak Ulan juga nih. Wah. Bagian tim saya gitu, Mbak. Iya, Jadi Pak. saya juga mohon bantuan dari Mbak Ulan. Siap, Pak. Kita saling support, Mbak. Kita saling mendukung untuk mencapai target-target kita. Siap, Pak. Tentu, Pak. Siap, Mbak. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan ke teman sos sebelum kita akhiri? Keluarlah dari zona nyaman, kawan-kawan. Masa depan menanti kita dan organisasi kita membutuhkan kita untuk memimpin organisasi mencapai tujuan organisasi. Terima kasih. Super sekali. Mari kita tepuk tangan untuk Pak Zikril Rahman. Terima kasih ya, Pak, untuk sharing-sharingnya. Mungkin bisa next kapan-kapan sharing lagi ya, Pak, ya. Nanti biayanya ditambah gitu, Pak. Baik. Baik, terima kasih teman sos telah menyaksikan podcast kali ini. Semoga bisa menambah ilmu kita semua. Sampai jumpa. Benar, Sos.